Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Vista atau Video Statistika. Di sini saya akan membahas materi mengenai Python for Data Science. Kita bisa mulai dengan definisi Python. Jadi, apa itu Python? Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi, perintah komputer, dan melakukan analisis data. Python diciptakan oleh Guido van Rossum, seorang pemrogram komputer berkebangsaan Belanda pada tahun 1991. Lalu, mengapa Python sangat populer untuk data science? Yang pertama, yaitu easy to learn, atau artinya adalah kita dapat dilihat pada sintaks Hello World, Python, dan C++. Dibuktikan bahwa Python itu sintaksnya lebih sederhana daripada C++. Hal ini memudahkan kita untuk mempelajari lebih dalam dan memahami bahwa Python itu lebih mudah gitu. Lalu selanjutnya ada cross platform, yaitu bagi seorang data scientist, kita membutuhkan bahasa pemrograman yang dapat menghandle data di semua sistem operasi. Hal ini memudahkan kita dalam menggunakan device apapun karena Python dapat digunakan di beberapa operating system. Selanjutnya adalah open source. Bagi seorang data scientist, hal ini sangat diuntungkan karena kita bisa mengakses semua library atau package dalam Python secara gratis. Last adalah community support. Python memiliki komunitas yang besar dan aktif yang mendukung dan berkontribusi pada pengembangan berbagai library dan tools untuk data science. Komunitas Python telah menciptakan banyak library yang berguna, termasuk Pandas, NumPy, Matplotlib, dan SciPy yang digunakan secara luas dalam data science. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menginstal Python pada device dengan operating system Windows. Oke, baik. Jadi untuk menginstal Python pada komputer kalian, khususnya di operating system Windows, kita dapat mengetik Python download di Google, lalu masuk ke website di python.org. Ini adalah website resmi dari komunitas Python sendiri, jadi jangan klik Python yang lain, tapi klik di website officialnya, yaitu python.org. Setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa langsung memencet download Python 3.12 ini 0. Disarankan untuk menginstal Python dengan versi terbaru. Kalau di saya 3.12.0 itu adalah versi terbaru. Lalu klik download, lalu simpan di folder yang kalian ingat, klik save. Setelah downloadan selesai, kita buka foldernya. Lalu di sini selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara menginstal Python-nya di komputer musik kalian. Double klik filenya, lalu kita mencet install now. Oke, stop in progress. Di sini hanya menunggu sebentar. Itu sukses dulu. Oke, sini Pythonnya telah terdownload ya. Jadi kita bisa pencet close. Lalu untuk bagaimana mengecek Pythonnya ke bawah, kita sudah ngecek sudah terdownload di sistem gitu. Kita bisa ketik command prompt, klik open. Oke.
nih command promptnya, kita bisa ngetik Python. Nah, jika sudah bisa muncul, klik Python lalu muncul seperti ini, muncul versi dan lain-lain, berarti Pythonnya sudah berhasil di download. Lalu untuk ngetesnya, jika kita klik 1, 2, maka silakan kita print, kita print, ini adalah string, keluar tulisan hello. Ini adalah bagaimana kita cara dasarnya untuk mengecek Python di komputer kalian itu sudah terinstall atau belum. Oke, karena tadi kita sudah mengetahui cara mendownload Python pada di komputer kita. Sekarang kita akan mencoba hands-on Python, tapi kita menggunakan Google Colab. Di sini Google Colab sebenarnya menggunakan Python tapi dari server cloud-nya, sehingga kita bisa mengkustomisasi Python-nya langsung di Google Colab-nya. Oke. Di sini kita karena hands-on, jadi kita akan mengambil contoh kasus, yaitu Melbourne Housing Snapshot Dataset. Berikut ada linknya. Nah, jadi dataset ini itu tentang di kota Melbourne itu harga rumah dan karakteristik serta fitur-fitur dalam rumah itu tuh ada apa aja gitu loh. Jadi kayak kamar mandinya ada berapa, bedroom ada berapa, dan seterusnya. Di sini saya akan menggunakan Google Colab ya. Jadi saya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara menggunakan Google Colab tersebut. Oke, jika kalian sudah buka dari link yang saya tadi sudah tuliskan, ini adalah halaman dari Kaggle-nya. Jadi Kaggle ini merupakan situs website penyedia data dan sekaligus pembelajaran data science dan machine learning. Jadi kalau kalian belum punya akun, jadi bisa saya sarankan membuat sih, karena kalian bisa belajar tentang data science, Python dan lain-lain dari sini juga. Kayak kembali ke topik, di sini kita menggunakan dataset Melbourne Housing Snapshot. Di sini tertera bahwa konteks merupakan data itu apa gitu, isi kontennya merupakan datanya dari mana, dan deskripsi datanya nanti yang akan dijelaskan. Setelah kalian melihat-lihat, membaca, ini adalah beberapa overview dari datanya. Lalu setelah kalian melihat, kalian bisa download datanya. Karena saya sudah download, saya akan langsungkan ke Google Colab-nya. Jadi untuk mengakses Google Colab, kita bisa ketik ini colab-research-google.com. Lalu kita membuat dari new notebook, misal. Nah, setelah buat new notebook, nanti di sini ada fitur namanya, ini untuk nama filenya ipynb. Lalu di sini ada file, edit, view, insert, runtime, tools, dan help terakhir. Kita hanya fokus di filesnya saja. Bagiannya di sini, di tempat ini menampilkan table of content, ini merupakan find and replace. Lalu sini ada beberapa variabel dalam codingannya. Lalu sini adalah filesnya, yang akan kita gunakan adalah files di sini. Karena kalian sudah mendownload tadi dataset dari Kaggle-nya, kita upload dataset tersebut. Karena untuk CSV, klik open, lalu tunggu loading. Oke, setelah loadingnya selesai, kita bisa langsung melihat-lihat untuk basic exploration, lalu tentang datasetnya ada apa aja, dan bagaimana kita melihat
statistik deskriptif dari data tersebut. Jadi yang pertama tentang datanya. Jadi di data tersebut tuh ada variabel apa aja? Yang pertama ada variabel rooms, yaitu isinya tentang berapa jumlah kamar, harganya, price. Lalu methodenya, di sini adalah bahwa rumah tersebut itu propertinya sold atau tidak sold gitu. Lalu tipe dari rumah tersebut merupakan rumah atau villa atau lainnya. Lalu ada sellernya, ini adalah real estate agentnya. Lalu ada tanggal terjualnya. Lalu di Stanford CBD ini merupakan city kayak pusat kotanya. Lalu ada region name, di sini west, north, ini menggunakan arah mata angin. Lalu ada property count, number of property, kamar, square bedrooms, ini merupakan ada berapa kamar tidur ya. Lalu ada kamar mandi, number of bedrooms, car, number of car slots, artinya adalah ini bagasi dari mobilnya, land size, luas tanahnya, lalu ukuran dari bangunan tersebut, misal berapa meter persegi dikali berapa meter persegi, lalu ada kondisi area terakhir. Di sini kita menggunakan library Pandas yang sudah saya singgung tadi di awal video. Jadi library Pandas merupakan library yang kita gunakan di Python untuk mengolah data. Intinya adalah untuk mengolah data. Untuk sekarang mungkin kalian bisa istilahnya kayak telan dulu materinya. Pandas itu digunakan untuk mengolah data. Jadi maksud dari kode ini adalah import pandas as pd. Kita mengimport library pandas, lalu kita setting pandas tersebut dinamakan sebagai pd. Jadi kalau kita ingin mengambil fungsi atau kode library dari pandas, kita hanya menggunakan pd. Fungsinya apa, seperti pada contoh import dataset. Di sini saya menggunakan variabel df untuk menyimpan dari dataset. Jadi kita menggunakan pandas untuk mengerit, untuk membaca dari data tersebut. Data CSV. Ini read CSV merupakan fungsi untuk membaca CSV file, karena data yang kita adalah CSV file tadi. Maka fungsi kodenya adalah seperti ini. Jika kita run df. Oke, karena kita sudah run, lalu kita ingin melihat tuh bagaimana isi 5 data paling atas. Di sini menggunakan fungsi df. Kita hanya memanggil df nya. Isinya adalah ini, kita panggil head, artinya adalah tunjukkan 5 data paling atas gitu. Jika kita run, maka akan tampil dari 5 data teratas berdasarkan kolom sudah ada tadi dijelaskan. Oke, selanjutnya kita ingin melihat statistik deskriptif. Di sini untuk melihat statistik deskriptifnya kita menggunakan fungsi describe. Jadi kita panggil df yang tadi .describe, dan hasilnya outputnya adalah di sini tampil bahwa untuk setiap paragraf, untuk setiap kolom numerik akan tampil jumlah datanya, rata-rata, standar deviasi, min, ini adalah kuartil 25%, 50, 5 dan maksimum. Baik, untuk interpretasinya di sini sendiri adalah hasilnya menunjukkan 8 angka setiap komponen data asli pada Anda. Angka pertama, jumlah, menunjukkan berapa banyak baris yang memiliki nilai yang tidak hilang. Di sini ada total 13.580 data. Artinya ada 13.580 ke bawah baris. Lalu nilai yang hilang muncul karena berbagai misal karena ukuran kamar tidur kedua tidak akan digolongkan saat mensurvei rumah dengan satu kamar tidur. Ini jika kita lihat pada dari bedroom, di sini ada beberapa nilai yang hilang jika kita lihat karena kaumnya ini ada di car misal.
karena tidak 13580 berarti kan ada observasi atau survei yang belum dicatat gitu. Untuk kita bisa lihat dari mean-nya, rata-rata. Selanjutnya adalah standar deviasinya adalah seperti ini. Min, nilai minnya, lalu kuartilnya, dan terakhir adalah nilai maksimumnya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang kita melihat bagaimana statistik deskriptif dari suatu data. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.